wabarakatuh. Baiklah guys, saat ini kami dari Kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hurbatul Fida dengan NIM 055. Dan saya Nurhayani Romaprea dengan NIM 109. Dan saya Hasbullah dengan NIM 146. Selamat menyaksikan. Pertama-tama buka aplikasi SPSS, tunggu sampai aplikasinya kebuka, tekan X di atas, lalu buka data kuesioner di Word yang sudah kami ketik, salin dari uang saku per bulan, seberapa sering belanja online, berapa kali biaya makan per hari, berapa sering nongkrong di kafe, masuk ke SPSS yang memastikan di data view 01, klik kanan, paste with variabel nama, lalu akan muncul data yang kita salin dari Word tadi. Dilanjutkan dengan saya. Setelah datanya dipindahkan, kita ketik analyze, lalu kita ke regression, terus linear. Lalu untuk data dependennya kita letakkan yang paling atas. Selanjutnya 3 data independennya kita masukkan. Agak sulit ya. Caranya untuk permudah, kita klik itu tanda panah, setelah itu kita masukkan semuanya. Nah, sudah. Selanjutnya kita ketik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Dilanjutkan oleh teman saya. Muncul yang pertama yaitu regression, model summary, ANOVA, sama koefisien. Setelah menemukan hasilnya, salin satu per satu hasil tersebut di SPSS, klik CTRL-C, habis itu dimasukkan ke aplikasi Word, di bawahnya tabel data yang sudah kita buat dari hasil kuesioner. Selanjutnya yaitu setelah menemukan hasil dari datanya di SPSS, setelah dirapikan, masukkan interpretasi data dari yang model kedua yaitu model summary. Untuk model summary itu hasilnya 78,9% karena hasil dari summary-nya yaitu 0,211 jadi 21,1%. Habis itu 100 dikurangi hasil tersebut, jadinya yaitu 78,9%. Yang kedua yaitu sudah terlihat di situ yang ANOVA, dan yang ketiga yaitu interpretasi koefisien, dan yang terakhir itu ada keputusan. Dari keputusan kuesioner yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya yaitu interpretasi data ANOVA. Yang pertama, hipotesis yang diajukan adalah H0 tidak berpengaruh signifikan secara simultan dari seberapa sering nongkrong di kafe, berapa kali beli makan per hari, dan seberapa sering belanja di online terhadap uang saku. Yang H1-nya yaitu terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari ketiga
variabel tersebut terhadap uang saku per bulan. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai SIC kurang 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai SIC kurang lebih dari 0,05 maka H1 diterima. Berdasarkan hasil uji Innova, nilai F dihitung 3,591 dan nilai SIC dihitung 0,027. Selanjutnya untuk interpretasi dari koefisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 3 aktivitas, yaitu seberapa sering seseorang belanja online, berapa kali seseorang membeli makan dalam per hari, dan berapa sering seseorang nongkrong di kafe terhadap jumlah uang saku per bulan yang dimiliki. Nah, setelah dilakukan analisis statistik, ditemukan bahwa ketiga aktivitas tersebut hanya kebiasaan belanja online yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang saku per bulan. Artinya, ketika kita semakin sering belanja online, maka ada kemungkinan uang saku kita lebih meningkat. Nah, itu dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 2,276 lebih besar dari nilai T tabel yang sebesar 2,0111 dan nilai signifikansi lebih besar yaitu 0,035 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Karena itu, hipotesis bahwa belanja online berpengaruh terhadap uang saku diterima, yaitu H1 diterima, H0 ditolak. Sementara itu, dua aktivitas lainnya seperti membeli makan per hari dan nongkrong di kafe tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap uang saku per bulan. Karena nilai T hitung keduanya lebih kecil dari nilai tabel dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Yang menjadi kesimpulan akhirnya, secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja online terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap uang saku per bulan, dan sedangkan ketika membeli makan per hari dan nongkrong di kafe tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Artinya, jika ingin memahami pengaruh uang saku seseorang, maka kebiasaan belanja online adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan.